balik maning. Dan jangan lupa bantu subscribe atau tag channel YouTube Berita Media Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Berita Media Kita. Ini saya sekarang berada di rumah produksinya rempah jegur Nusantara. Ini proses awal adalah proses di mana penyucian wajan. Ini wajan ini dicuci dengan air panas sebelum rempah dimasukkan untuk dimasak. Steril. Ini fungsinya untuk menyeterilkan wajan. Ini menggunakan kayu bakar biar lebih terasa maknyus. Penggilingan jahe sebelum dimasak, sedulur. Ini menggunakan mesin home industri juga. Seluruh Berita Media Kita, ini adalah proses selanjutnya. Ini yang dilumpang itu, yang ditumbuk itu adalah racikan tambahan ini ya. Racikan bumbu nih. Racikan bumbu, ada cengkeh, ada lombok lanang, ada kapulaga, terus Kemukus, daun kemukus atau godong kemukus, cengkeh, terus apa itu yang kembang kayu manis. oh iya, kembangnya kayu manis. Terus ini Daun-daunan. ini yang hijau, yang daun-daunan, ini ada 31 jenis daun atau jenis rempah. Itu ada garam, ada daun serai, ada kayu manis, ada daun salam, ada daun jeruk. Ini mahoni ya, kembang manis. oh iya, bukan mahoni ya, Godong jeruk. oh godong jeruk. Ini lalu terus kekumbang. Kulit manggis. Ini kulit manggis. Oh, kulit manggis ini, kalau kulit manggis buat kulit, buat kesehatan kulit ya, diabetes juga bisa. Iya, daun serai. Ini ada daun pandan, kayu secang. Ini kayu secang. Daun jambu ini. Daun jambu klutuk ya. Ini daun jambu. Daun sirsak. Daun sirsak nangka sabrang ya. Nangka sabrang. Akar cangkring. Akar cangkring, pohon cangkring Yang di pinggir kali itu iya, keluar dulu. kayu cangkring, betul. Terus Akar ini cangkring, akar kelapa. akar kelapa, serabutnya itu, kelapanya itu. Akar kelapa. Terus ada akar jambe. Akar jambe juga yang biasa campuran buat wedang jebuk. Jambenya. Terus ada lagi nih yang paling susah nih, dari Makassar. Dari Makassar namanya apa? Mutiara. Kalau bunga mutiara. Bunga mutiara dari Makassar. Untuk ya ini. mana? Oh iya, betul, bunga mutiara, Om. Ini rasanya pahit. Rasanya Pahit pahit ya. leder kalau buat sakit perut ya. Oh, buat sakit perut. Iya, ini Oke. kalau di Jawa namanya korora.
Korora. Sekarang ada corona ya, ini corona. Berarti tua ini ya. Tua ini nih cororanya nih. Ini korora. Terus untuk proses selanjutnya nanti setelah dikumpulkannya Dan masih bumbu banyak ini selesai, terus ini sudah lembut ditumbuk. Nah, sementara untuk jahe gilingnya ini hasil dari proses di parutnya tadi atau digiling seperti ini. Tinggal pemerasan. Tinggal nanti untuk jahenya diperas sampai dengan keluar air. Tinggal masuk tapi mengkok. Period. Yang asli. Ini ada gula Jawa yang super atau yang asli. Karena menggunakan gula Jawa itu harus yang asli biar rasa jahenya itu sempurna, sedulur. Warnanya hitam. Tapi tidak harus cantik, tapi ya ini asli. Jahenya gula Jawanya harus yang asli dari Bobot Sari ya. Oh, gula Jawa Bobot Sari ya. Oh, jadi nih untuk saudara-saudaraku yang ada di Bobot Sari, ini gula Jawanya jenengan sudah masuk di channel YouTube Berita Media Kita. Sedulur Berita Media Kita, ini adalah hasil dari proses pemerasan atau diperasnya jahe tadi. Ini adalah 14 kilo jahe dan kunirnya berapa ya? 1,5 kilo ya? Kunir setengah kilo, terus jahenya 14 kilo. Ini hasilnya ini satu panci atau dandang ukuran 25. Ini hasilnya segini. Jadi sangat lumayan. Nanti kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Pemerasan. Sini adalah ruang produksinya, tapi kita belum boleh masuk karena masih dalam pembenahan. Sedulur Berita Media Kita, ini adalah proses diperasnya jahe yang setelah digiling. Ini dimasukkan ke kain. Om, ini kenapa menggunakan kain, Om? Karena kain itu betul-betul sangat rapat ya. Jadi nanti yang keluar itu cuma airnya saja. Nggak pakai, kalau pakai mesin itu kan ampasnya terbawa. Terus kalau mesin itu kan ada zat besi gitu ya. Kalau kain ini kan, kain juga dari kapas gitu ya. Ini kainnya kain khusus, tebal. Terus ini lihat, dipakainya apa namanya, irus ya, irus patok dari patok kelapa ya, nggak pakai besi, dan ini wajahnya pun wajah halus aluminium standar nasional Indonesia guys. Terus ini yang meres-meres harus pakai sarung tangan ya, biar aman bakterinya. Harus pakai masker, selemek gitu, biar nanti diunjuk para tamu itu tidak menjijikan gitu ya. Keep clean, jagalah kebersihan selalu. Ini dulu, ini warnanya, ini baru setengah kilo kunir tadi ya. Tapi untuk warnanya cukup bagus, cukup segar. Warnanya kuning langsat. Makanya kalau yang minum air ini, jahe rempah ini akan warnanya itu cantik-cantik. Kulitnya bagus-bagus kayak bakul itu, hitam tapi manis. Terus ini saya lihat di wajan sana ini hasil dari apa namanya perasan ini atau kotoran dari apa? Peresannya nanti ampas. Digunakan ampasnya untuk itu ya Om ya, untuk apa namanya, untuk tidak dibuang tapi untuk menutupi ini, sebentar ini sedulur ini. Selain menutupi juga bisa untuk membuang nyamuk. Untuk nyamuk bisa ya? Buat jamu-jamu jago ayam itu. Ini sedulur, ini adalah ampas yang tadi berwarna kuning, digunakan untuk menutup wajannya atau tungkunya. Terus bisa untuk obat nyamuk. Bisa untuk obat nyamuk, dibakar juga dibakar, ya. Nanti keringin dulu, dibakar. Setelah dibakar nanti kering,
bisa untuk jamu ayam. Peternakan itu kalau udah dikeringkan itu ayamnya jadi sehat. Ayam petarung. Ayam Bukan. petarung bisa, ayam boiler, ayam umum bisa. Intinya untuk pemanas. Nggak ngomong. Slogan tukang rempah yaitu minum rempah nyawane betah. Minum rempah nyawane betah. Ini adalah proses pembersihan wajan sebelum dimasukkannya perasan jahe dan berbagai jenis rempah untuk dimasak di wajan ini. Ini setelah 100 derajat Celcius air direbus, sudah diambil hasil rebusan airnya yang kotor tadi, sudah dibuang. Ini pembersihan terakhir. Jadi kalau saya sampaikan ini adalah sangat steril, insya Allah. Higienis. Sangat higienis. Karena prosesnya diulang dan diulang. Sedulur berita media kita, ini akan dimasukkannya hasil perasan jahe tadi. Monggo. Ini kalau dilihat dari warnanya ini sangat segar. Ini baru jahe sama kunir ya tadi ya, jahe 14 kilo dan kunirnya setengah kilo. Ini hasilnya seperti ini. Ini satu kali peras ini sangat super ini sedulur. Perasan pertama langsung dijadikan bahan utama. Langkah pemerasan kedua langkah. Jadi kalau di Jegur Rempah Nusantara ini kualitasnya super kalau saya bilang, karena perasan pertama itu yang digunakan. Tidak ada perasan kedua, ketiga, apalagi sampai keempat. Karena Jegur Nusantara sendiri untuk proses saat ini sudah sampai ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini sedang proses registrasi agar apa yang disajikan oleh Jegur Rempah Nusantara bisa sampai ke masyarakat dengan keadaan aman. Itu bukan hantu ya sedulur ya. Sedulur berita media kita, ini adalah proses yang berikutnya, yaitu akan dimasukkannya campuran atau bumbu-bumbu rempah-rempah yang ada di sana, itu akan dimasukkan ke wajan sini. Monggo. Ini prosesnya. Ini kalau saya hitung tadi ini ada sekitar, yang saya tahu ini ada sekitar 31. Padahal di sini punya perencanaan sampai dengan 99 jenis rempah. Sangat luar biasa. Daun-daun yang minum itu minum sari daun. Ini sarinya sari, intinya inti. Lagi nih bang. Ini ditunggu sampai air mendidih, terus kemudian ini adalah akan dimasukkannya campuran tadi. Ada lombok lanang, ada kapulaga yang ditumbuk, dan cengkeh segala macam bahan-bahan jamu. Yang oleh si muncul.
Ini baru awal dimasukkan saja, rasa atau aromanya sudah sangat dahsyat atau sangat menyengat. Ini kalau sudah matang nanti aroma yang muncul adalah aroma wangi. Ya memang kudunya kan. Berarti satu lagi. Ini adalah proses perebusan setelah 10 menit. Hasilnya Api ya. warnanya seperti ini. Ini ada perubahan warna dari yang pertama sangat kuning, ini berubah kuning ke hijau-hijauan. Jangan harus Ini memakai pembakarannya dengan api karena kualitasnya akan lebih baik. api dari kayu bakar. Dengan kayu bakar. Ini bukan petu mangar ini. Bara harus besar. Cukup dalam untuk apa namanya, tungku apa pawon sih ya? Pawon Atau tungku. Kalau memakai kompor gas itu nggak bisa. Ini sudah menggunakan exhaust manifold atau saluran buang yang sangat sederhana tapi insya Allah aman. Namanya cerobong. Namanya cerobong, kalau di Jawa bilang cerobong. Kalau perebusan dengan gas itu nggak sesempurna ini. Aromanya itu udah kelihatan, Mas. Coba dicicipin baunya. Setelah 10 menit seperti ini hasilnya. Ini akan menuju ke 2 jam. Oh, 2 jam ya. Ini nanti Total semuanya 2 jam sedulur untuk perebusan. Ini adalah perebusan setelah setengah jam seperti ini sedulur. Ini warnanya sudah berubah dari yang pertama kuning, sekarang tadi ada kuning kehijauan, sekarang sudah kelihatan coklat. itu namanya mendidih. Ini sudah 100 derajat Celcius ini sedulur. Ini lihat airnya sudah sangat mendidih. Gulak-gulak. Ini perubahan warnanya, ini sampai tumpah-tumpah tadi karena tuh saking Gede ini. besarnya api. Ini adalah sang maestronya, ini sang maestro rempah Nusantara yang berasal dari Bumi Kamandaka, Kabupaten Banyumas. Minuman al-khas nenek moyang kita. Jadi menceritakan zaman dulu. Ini adalah kalau di Banyumas ini salah satu tokoh rempahnya Bumi Kamandaka, sedulur berita media kita. Umurnya masih sekitar 45 tahun, tapi sepak terjangnya di dunia rempah sudah sangat luar biasa, sudah hampir berkeliling seluruh kota-kota rempah di seluruh Indonesia. Setelah 1 jam perebusan, ini akan dimasukkan gula merah kualitas super, karena jegur rempah Nusantara tidak menggunakan gula merah kualitas B, C atau D, tapi menggunakan kualitas super atau grade A. Ini bentuk gula merahnya seperti ini. Ini berapa kilo ini Om? Satu ini 16 kilo, 16 kilo gula, 14 kilo jahe, setengah kilo kunir. Airnya campurannya ada sekitar berapa ya? 3 liter, 5 liter, 10 liter, Ya, sekitar 8. 8 liter ya. Ya, pemerasannya jadi 8. Airnya ada 20 liter. Kurang ya, kurang dari 20 liter ya. Kurang. Air itu kan untuk ya, karena perasaannya sih
gula Jawa super Murni, tidak pakai campuran blend. saringan pertama tidak disaring atau apapun, itu yang penting kita pakai yang super namanya. 16 kilo aku ya Om gula Jawane. Sedulur, ini adalah proses perebusan setelah hampir 1 jam. Ini warnanya sudah berubah kecoklat-coklatan. Tinggal menunggu pengentalan dan kematangan. Ini nanti akan sampai ke titik yang sangat kental setelah 2 jam ya Om ya. Iya, Setelah 2 jam akan kental dan berwarna hitam pekat. Matang artinya. Ini kan menunggu umup. Ini umup mana ini Mas Arif? Apinya dibesarkan lagi. Iya. Pembesaran apinya itu. Sedulur berita media kita, ini adalah sudah 2 jam lebih ini sudah matang prosesnya. Ini untuk proses awalnya tadi ada penyaringan, ini hasil penyaringannya ini. Penyaringan rempah. Ini beleduknya seperti ini. Bumbunya, tapi ini nanti bisa difungsikan untuk yang lainnya, untuk kesehatan, terus tidak dibuang untuk kompos dan sebagainya. Ini akan dipindahkan dari wajan ke panci untuk pendinginan. Oh, masih disaring juga ya? Iya, saringnya 3 kali, nanti masuk ke toko disaring lagi. Ini namanya udah matang, biang jahe namanya ya. Ini sudah dinamakan biang jahe. Biang jahe sudah bisa dikonsumsi ya. Iya, biang jahe rempah-rempah. Biang jahe rempah atau biang jahe rempah kayak gitu ya. Iya, khusus biang jahe rempah-rempah. Tapi ini jahenya tidak seperti jahe-jahe yang lain ini sedulur berita media kita, karena ini terdiri dari bermacam-macam puluhan jenis rempah yang dijadikan menjadi satu. Ini rasa kepedasannya ada yang sedang, ada yang tinggi ya Om ya. Sedulur berita media kita, demikian tadi untuk video kali ini adalah proses pembuatan rempah jahe Nusantara atau jahe rempah Nusantara dari proses awal sampai proses akhir. Untuk video selanjutnya apa yang akan kita sajikan nanti, jenis-jenis minuman rempahnya apa saja, tunggu videonya di channel YouTube Berita Media kita. Untuk video kali ini, apabila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat, penyebutan nama, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.